Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi untuk edisi Rabu 19 Juni 2024. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda dengan memang Dialog Kabar Jambi ini sendiri dihadirkan bagaimana kita dapat menginspirasi nih para pemirsa yang sedang menyaksikan dengan anak-anak muda berbakat yang tentunya dari Provinsi Jambi. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang tema bagaimana sih sebenarnya anak muda ini sudah harus mulai mencari identitas diri sedini mungkin, kemudian menggali potensi, minat, bakat hingga bisa nih mewujudkan mimpi-mimpinya. Karena memang sesuai dengan tema kita pada hari ini, gali potensi, raih mimpi. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah kehadiran dua wanita cantik dan tangguh ya. Kenapa saya bilang cantik dan tangguh? Nanti kita akan bahas kenapa cantik dan tangguh ya. Pertama nih, kita akan sapa terlebih dahulu ada Kak Siti Ajeng Putih Rafika selaku psikolog. Wah, ini usia muda sudah jadi psikolog yang minatnya adalah di industri organisasi ya Kak ya. Betul. Selamat siang Kak. Siang Mas Hazir. Iya, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi nanti kita akan ngobrol nih sama Kak Siti Ajeng sebenarnya bagaimana melihat potensi diri. Apalagi nih Kak Siti Ajeng di luar dari psikolog nih, kabarnya Kak Siti Ajeng ini juga aktif di modeling, influencer. Jadi banyak ya. Nanti kita bakal ngobrol dan bincang-bincang ya Kak Siti ya. Nah, selanjutnya nih yang nggak kalah keren juga di samping Kak Siti, nggak kalah cantik, warna ungu ya. Kita udah kuning ungu nih. Nah, yang ini ada Diana Larabean Hasibuan atau Kak Diana. Ini merupakan atlet berprestasi dari Provinsi Jambi. Terakhir dapat medali emas di Porprov yang untuk freestyle ya Kak ya. Iya. Taekwondo ya? Iya. Iya. Nggak berubah kan? Masih taekwondo. Masih taekwondo, oke. Apa kabar Kak Diana? Baik Mas. Baik ya, sehat ya Kak Diana ya. Nanti kita akan bincang nih gimana sebenarnya Kak Diana nih yang juga backgroundnya psikologi sebenarnya ya. Nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya atlet-atlet di Provinsi Jambi ini sendiri bisa berprestasi dengan melihat potensi dan juga bakat minatnya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan berbincang nih langsung dengan dua narasumber kita, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Kita ke Kak Ajeng dulu. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang nih. Biar saya sayang ya. Jangan ya, padek banget ya. Oke, Kak Ajeng nih, kesibukannya apa aja nih Kak? Selain tadi memang aktif sebagai psikolog dan apa aja yang dilakukan sehariannya Kak Ajeng? Ya, jadi kalau sehari-hari nih ya Mas Hazir ya, saya tuh ngonten juga biasanya di sela-sela waktu luang. Terus juga biasanya kalau ada kebutuhan untuk HR Associate itu biasanya saya ikut berpartisipasi sambil juga menunggu wisuda ya karena belum di wisuda, belum perayaan, baru lulus banget nih gitu. Itu sih kesibukannya sekarang. Biasa. Sebenarnya Kak, kalau kita tadi kan Kakak nih kesibukannya juga aktif di organisasi dan lain-lain, terus jadi psikolog nih saat ini. Dan untuk apa istilahnya tempat domisili untuk prakteknya di mana nih kalau nanti jadinya setelah di wisuda dirayakan di mana Kak? Kalau untuk tempat praktek ya rencananya sekarang masih di domisili saya dulu di Muara Bungo gitu. Jadi nanti mungkin kalau udah banyak pengalaman bisalah ekspansi ya ke Jambi. Gitu. Jambi. Baik, jadi Kak Ajeng ini juga aktif sebagai seorang psikolog dan sebentar lagi nih akan merayakan dan jadi psikolog yang sepenuhnya ya. Sepenuhnya. Tapi sekarang udah kok, kemarin kita udah berkolaborasi juga dari beberapa program dan keren banget sih dengan anak-anak muda yang ada di Provinsi Jambi. Dan gimana sih sebenarnya Kak Ajeng mengenal bakat dan minatnya, nanti kita akan tanya lebih dalam. Nah, ke Kak Diana nih. Kak Diana nih sekarang aktivitasnya ngapain aja Kak Diana di kesibukan sehari-harinya dan sampai hari ini? Apakah tadi habis ngajar atau apa? Kalau aktivitasnya saat ini lebih banyak ngelatih anak-anak, terus juga ada event organizer dengan teman-teman berbasis psikologi. Oke, jadi ada ngelatih juga, terus event organizer juga. Ngelatih di bidang apa? Tadi saya spillnya kan taekwondo nih, tapi saya nggak tahu nih apakah masih taekwondo. Ngelatihnya di bidang taekwondo juga, bidang taekwondo khususnya kategori pomse. Gitu. Oh, taekwondo itu banyak kategorinya ya Kak? Iya. Apa aja Kak kalau di taekwondo itu? Saat ini ada 3, kyurugi itu yang tarung, pomse itu yang peragaan, dan freestyle itu dia itu peragaan yang ada akrobatiknya seperti itu. Ini sih sebenarnya ngelihat Kak Diana ya sekarang, tapi nggak mungkin Kak Diana langsung menunjukkan ini. Nah, jadi Kak Diana ini juga sempat dulu pernah ikut apa ya istilahnya pelatihan, kalau saya dengar-dengar sampai ke Korea ya waktu itu. Iya. Boleh dicerita nggak sih Kak gimana caranya, kan nih pengen nih anak-anak muda di luar sana balik lagi nih melatih taekwondonya, karena taekwondo kan asal dari Korea ya. Iya, nah benar. Gimana? Apakah ketemu sama Lee Min Ho waktu itu? Boleh nggak diceritain? Itu waktu 2016 ya, waktu saya masih di sekolah di SMA, itu jadi emang ada dari
World Taekwondonya, World Taekwondo itu ada undangan dari pihak Taekwondo di sana, kan pusatnya di Korea. Jadi ada satu tempat di Korea itu, daerahnya namanya Muju. Itu tuh memang di situ memang ada pusatnya Taekwondo. Jadi mereka mengundang pihak dari seluruh, kemarin itu beberapa negara ya. Jadi tidak hanya Indonesia ya, waktu itu ya? Tidak hanya Indonesia. Nah, itu dalam kategori cadet camp. Jadi di usia 17 tahun ke bawah. Para atlet taekwondo yang di usia 17 tahun ke bawah itu diundang ke sana untuk latihan selama 2 minggu. Wah, 2 minggu sudah mencicipi airnya Korea, ya angin-angin Korea gitu ya. Jadi suka drama Korea berarti? Suka drama Korea. Oke, nah jadi menarik ya. Gimana sih sebenarnya Kak, kalau misalnya tadi kita dengar Diana nih, kalau Kakak sendiri gimana akhirnya, oh ternyata fashion saya ini adalah seorang psikolog gitu loh. Mimpi saya adalah sebagai seorang psikolog. Apakah memang sudah jadi psikolog dulunya, pengen mimpinya di sana, atau memang sebenarnya dari kecil tuh beda cita-cita, dan gimana sih caranya menentukan itu Kak? Oh, oke, baik. Jadi ini udah dari kecil nih, cerita dari kecil nih ya. Kalau dari kecil, fun fact-nya emang sebenarnya dari SMP, saya udah pengen jadi psikolog. Karena waktu itu, mungkin melihat didikan orang tua kan, orang tua saya cukup didikannya militer ya, karena dua-duanya orang Minang, dan perempuan Minang emang sangat-sangat keras banget kan ya kalau mendidik anaknya. Nah itu ketika itu kepikiran mau jadi awalnya tuh jadi dokter, cuman itu karena kemauan orang tua aja sebenarnya. Terus waktu SMP itu saya sering sering nunggu jemputan di depan SMP saya itu perpustakaan. Nah saya nunggunya di perpustakaan itu, terus baca-baca buku, ternyata ada loh ilmu namanya psikologi gitu. Saya kan waktu itu masih labil-labilnya, terus pikiran saya ini kayaknya didikan orang tua saya salah deh gitu kan. Nah akhirnya saya mau masuk psikologi, yang pada saat itu juga ditentang nih sama orang tua saya gitu kan. Katanya psikologi itu nanti mau jadi apa gitu kan, karena emang zaman dulu belum familiar kan psikolog, profesi psikologi, apalagi waktu itu saya di Muarabungo ya, tambah belum familiar itu pada saat itu. Terus akhirnya setelah berdebat dengan orang tua, memperjuangkan cita-cita ini gitu, akhirnya orang tua saya mengizinkan dengan syarat kalau emang mau ke sana, fokusin di sana gitu, jangan berhenti di tengah jalan, karena orang tua udah ngasih restu sepenuhnya nih gitu. Terus akhirnya masuklah saya ke psikologi, dan emang dari dulu itu sering dibawa kerja kan sama orang tua. Nah saya itu kebetulan papa kerja di kantor, dan pernah di bagian HRD, SDM yang kayak gitu-gitu. Jadi saya tertarik juga. Saya dari situ saya udah tahu juga kalau psikologi itu ada bagian-bagiannya. Dari SMP saya udah pengen, oh nanti saya mau jadi HR gitu. Saya mau jadi HRD kayak bapak saya gitu kan. Terus akhirnya ya udah kuliah jurusan psikologi. Habis itu setelah S1 sempat kerja dulu karena mengalami kebingungan lagi nih. Karena ketika belajar ternyata kok IO ini jurusannya itu berbeda sekali ya dengan kalau teman-teman tahu klinis, itu pendidikan kan sangat berbeda ya kita. Malah kita lebih nyambung ngomong sama anak manajemen daripada anak psikologi. Jadi saya ngerasa beneran nggak ya mau jadi psikolog gitu. Terus akhirnya setelah kerja, setelah dapat pengalaman lagi, akhirnya ya memutuskan untuk ya udah jadi psikolog, ngambil profesi daripada nanggung. Kan tadi kata orang tua kalau mau beneran jadi psikolog lakuin sampai ujung gitu. Ya udah akhirnya saya mumpung ada waktu luang juga dan udah tercerahkan juga selama bekerja, jadinya akhirnya lanjut ngambil psikologi gitu. Akhirnya ngambil profesi dan alhamdulillahnya udah lulus ya, udah jadi psikolog gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang perjalanan untuk menemukan apa yang menjadi minat itu terkadang panjang. Apalagi ini juga salah satunya tidak disangka-sangka menemukannya ketika nunggu ya di perpustakaan baca-baca gitu. Akhirnya oh ternyata saya bidanya di psikolog gitu ya. Nah kalau Kak Diana nih, Kak Diana kan juga sarjana psikologi ya, atau kalau kita nyebutnya sekarang ilmuwan psikologi ya di backgroundnya seperti itu. Nah gimana nih Kak? Apakah memang Kakak dulu minatnya di psikologi terus sekarang juga di atlet? Apakah memang dari awal sudah atlet juga? Apa gimana Kak? Kita pengen dengar deh. Sebelumnya memang udah jadi atlet, jadi saya jadi atletnya itu dari SD. Sudah memulai karir atlet dari SD. Awalnya memang cuman aktivitas, selingan aktivitas
akhirnya kok suka, jadi ditekunin dunia atletnya. Terus juga awalnya itu mengapa memilih psikologi untuk menjadi karir kedepannya, awalnya itu saya menonton Idola Cilik. Iya, saya suka banget Idola Cilik, dan di situ ada pendampingan psikolog. Nah, lalu hampir sama kayak Kak Ajeng, orang tua juga mendorong ke dokter, tapi saya merasa kayaknya saya mencari tahu nih psikolog itu apa ya. Jadi setelah saya lihat ternyata dunianya seru ya. Saat itu saya masih sekolah tuh ngerasa psikolog itu keren dan seru. Akhirnya saya juga seorang atlet, ternyata relate ya, maksudnya kayak sangat di dunia saya yang seorang atlet ini butuh support, butuh pendampingan secara mental, karena saat mempersiapkan pertandingan itu bukan hanya fisik dan teknik yang kita latih, tapi juga mental, untuk menjadi mental juara itu seperti apa gitu. Wah, biasa. Jadi dulu awalnya sudah jadi atlet taekwondo atau sebelumnya bukan atlet taekwondo, atau memang dari kecil udah jadi taekwondo? Jadi saya ini dari kecilnya itu dulunya itu atlet senam. Oh, atlet senam. Oh, karena saya tuh suka loncat-loncat kan, jadi aktif banget. Jadi mama saya tuh ya udah dialihin ke aktifnya itu ke senam, loncat-loncat. Sampai akhirnya itu sekitar 2015 itu saya masih SMA ya. Saya memutuskan untuk selesai di dunia senam saya, terus lanjut karena saya sudah terbiasa dari kecil itu aktivitas bergerak, jadi saya bertanya ke mama saya, kok saya rasanya ada yang berbeda ya, maksudnya kayak saya tidak ada aktivitas yang bisa membuat saya kalau diam aja gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, karena adik saya taekwondo juga, jadi ya udah sekalian aja. Akhirnya itu kan SMA ya, beralih ke taekwondo itu kalau dalam olahraga itu pengregenerasi itu kan dari kecil, sedangkan saya itu masuknya di usia remaja, usia yang udah cukup besar lah untuk itu. Untungnya saya masih punya background senam kan, jadi masih fleksibel. Akhirnya tertolong seperti itu ya. Tertolong, dan setelah saya hijrah ke taekwondo, saya menemukan daya tarik saya yang ternyata ada loh kategori yang bisa masuk dari background saya senam, yang itu tadi freestyle. Dan akhirnya dibuktikan dengan prestasinya. Boleh cerita nggak nih? Kan tadi prestasinya itu kayaknya banyak banget ya. Salah satu ini yang di depan. Kita boleh diambil nggak satu-satu Kak, diceritain medali-medali yang sudah terpampang nyata di depan ya. Ada perak sama emas. Oh, emas. Boleh dipegang Kak perak sama emasnya ya? Boleh diceritain nggak itu dapatnya kapan? Terus boleh prestasi yang lain juga nih selain dua ini? Prestasi ini ya. Yang ini adalah prestasi Porprov tahun lalu 2023 di Kota Jambi. Jadi yang emas ini yang freestyle, kategori yang pomse yang menggabungkan dengan akrobat. Lalu ini adalah kategori pomse bergu putri, seperti itu. Baik, jadi ada yang kategori freestyle sama dengan kategori bergu putri juga. Dan ini dapat medali emas. Ini penasaran ya, medali emasnya tadi freestyle, apakah tadi memang korelasinya dekat sama senam juga? Apakah gimana? Freestyle ini kan kalau kita dengarnya itu berarti gerakan bebas ya? Atau apa? Nah, nanti kita akan dalamin juga, dan beberapa prestasi Kak Diana lainnya sama juga Kak Ajeng ya. Tapi kita akan tahan dulu, ini makin menarik ya mendengar gimana sih sebenarnya kedua kakak-kakak kita di sini mendapatkan insight untuk menemukan bakat dan minatnya hingga akhirnya menjalani profesinya saat ini. Tapi usai jeda, kita akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi.
Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan tema kita masih terkait dengan bagaimana kita mampu mengendali potensi dan juga akhirnya bisa nih meraih mimpi kita yang ingin digapai gitu. Dari dua kakak kita tadi, ada yang memang dari kecil sudah pengen menjadi psikolog, terus juga atlet yang akhirnya juga sekarang aktif nih mendampingi para atlet yang ada di Jambi khususnya di bidang taekwondo untuk bisa lebih baik nih dalam menunjukkan prestasinya. Kita lanjut lagi nih, tadi Kak Diana nih boleh dipegang lagi nggak sih Kak medali-medalinya ya diceritain. Tadi medali yang pertama kan emas nih, emas. nih freestyle ya. Jadi gimana sih sebenarnya freestyle itu? Apakah memang gerakannya berbeda atau apa gitu Kak? Oke, jadi freestyle ini penggabungan antara penggabungan dari peragaan sama akrobat dan juga ada seni tarungnya. Nah, tapi seni tarungnya dia sendiri, imajiner. Bukan kalau tarung kan emang ada one on one, ada lawannya. Tapi kalau freestyle ini dia ada aspek-aspek yang sebenarnya cukup ribet, tapi setelah digali ternyata cukup ada akrobatiknya, ada seninya. Disitulah ada seninya karena dibutuhkan koreo dan musik. Seperti itu. Jadi bukan hanya tegas dan kuatnya dari taekwondo, tapi ada seni dan ada akrobatiknya di situ. Baik, jadi kakak waktu itu dapat medali emas, berarti menjadi juara pertama ya. Di Porprov tahun 2023 dapat medali. Sebelumnya, Porprov sebelumnya juga ikut? Iya, 2018. Ikut dapat medali apa? Boleh cerita nggak Kak? 2018 lalu, alhamdulillah dapat 1 emas di kategori bergu dan perunggu di kategori individual. Individual itu tarung atau gimana Kak? Pomse, itu yang peragaan. Oh, peragaan juga. Jadi dapat 2 juga. Sebelumnya di selain itu apalagi medali-medali yang pernah Kakak dapat Kak? Di kategori Pomse juga itu waktu 2016. Salah itu waktu di Kepri Open, Kepulauan Riau Open itu dapat emas juga. Oh, dapat emas juga. Jadi Kak Diana ini udah banyak ya dapat emas sama perunggu ya, dan juga peraknya salah satunya yang bisa menunjukkan bahwa nih Kak Diana berhasil nih mendapatkan keinginan gitu ya. Dalam sebuah pertandingan ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita ke Kak Ajeng nih Kak Ajeng. Tadi kan apa ya istilahnya, tema kita menggali potensi dan juga meraih mimpi. Sebenarnya seberapa penting kita untuk mengenal diri dan potensi kita Kak Ajeng? Iya. Mengenal diri dan potensi ya seberapa penting? Kalau menurut saya tuh penting banget ya, karena dengan proses kita mengenal diri itu, terus kita kan ketika kita mengenal diri ada proses sosialisasi di situ yang kita lakukan, ada proses mencari juga. Selama mencari ini bisa jadi kita kan ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, ketemu kegiatan-kegiatan yang juga berbeda-beda setiap harinya atau setiap waktunya juga kan. Nah dari situ kita jadi bisa eksplor nih minat kita sebenarnya ada di mana, dan bisa jadi juga dari situ nantinya ketika kita udah mulai beranjak dewasa, udah mulai di usia-usia yang udah yang kayak mau mencari pekerjaan, itu kita bisa mempertimbangkan hal-hal tadi itu juga gitu, kayak yang tadi udah dilakukan sama Mbak Diana kan dari kecil sebenarnya dia senam ya, senam, terus akhirnya lama-lama berhijrah gitu ya, beralih ke taekwondo. Nah itu kan sebuah proses pencarian juga, dan lama-lama sekarang juga menjadi salah satu, dipertimbangkan untuk menjadi salah satu profesi bahkan ya yang nantinya akan ditekuni gitu. Jadi penting sih untuk kita bisa mengenal diri kita sejak dini gitu, biar nantinya kita udah tahu nih arahnya mau mana gitu. Pokoknya sebelum umur 30 tahun puas-puasin deh. Sebelum umur 30 tahun dipuas-puasin dulu ya, mencari jati diri dan eksplor dan lain gitu. Nah, kalau Kak Diana sendiri melihat, apakah memang sepenting apa nih urgensi anak muda di luar sana untuk mengenal dirinya Kak Diana? Menurut saya pribadi itu sangat penting karena balik lagi ke diri saya sendiri ya. Perjalanan itu panjang untuk sampai saya tuh tahu saya tuh sukanya di mana, dan saya tuh baru karena saya sudah mengenal, oh ini loh yang saya mau, dan saya udah tahu nanti saya mau ke sini, jadi udah tahu ada tujuannya gitu, jadi fokusnya ke tujuan tersebut. Baik. Yang dibuktikan Kak Diana juga sekarang aktif menjadi pelatih ya Kak ya? Iya. Berarti setiap hari selain tadi mendampingi atlet juga pelatih berarti? Iya. Boleh tahu Kak di mana pelatihannya Kak? Di klub Kuju Taekwondo Academy itu di Mayang. Jadi saya melatih atlet taekwondo di sana. Kebanyakan itu anak-anak di usia sekolah yang masih aktif-aktifnya.
Baik, berarti jadi ini ya menerapkan ilmu juga ya di satu sisi ya. Karena memang ini membantu anak-anak untuk menemukan apa yang menjadi minat dan passionnya di bidang taekwondo terkhususnya ya. Nah, Kak Ajeng, ketika dalam proses mengenal diri tadi ya, salah satunya ini kan Kak Ajeng juga akhirnya tahu nih kalau Kak Ajeng suka di fashion, juga model gitu, terus juga influencer, bikin konten dan lain. Itu kita sebenarnya ada nggak hal-hal yang perlu kita lakukan? Apakah kita membutuhkan dukungan orang lain, support dan lain-lain? Apakah ada tips and trick deh, gimana cara lebih simple mengenal diri, Kak? Cara lebih simpel mengenal diri ya. Sama kayak Mbak Diana tadi ya, perjalanannya juga sebenarnya saya perjalanannya panjang sampai bisa menemukan apa-apa aja yang saya sukai gitu kan. Dan sebenarnya untuk kayak modeling, fashion sama bikin-bikin konten terkait beauty industry itu juga baru saya lakukan sekarang karena keberanian itu baru muncul sekarang nih gitu kan. Selain tadi psikologi jurusannya, terus kan di sela-sela kuliah profesi itu banyak waktu luang. Nah, di waktu luang ini saya tuh berpikir kayak saya kayaknya pengen ada sesuatu yang lain lagi nih yang saya kerjakan. Emang dari dulu sih sebenarnya saya udah tertarik ya sama kayak art, terus beauty industry. Dulu juga dari SD sampai SMA itu tergabung di penari Pemda daerah di Bungo. Terus pensiun semenjak kuliah karena kuliahnya udah di luar kota. Terus setelah saya lama bergelut hampir 8-10 tahunan dengan ilmu psikologi ini, saya jadi kayak nyari-nyari hiburan baru gitu. Pengen nari lagi tapi kok kayak udah mager nih badan gitu kan. Terus akhirnya lihat-lihat saya suka make up loh gitu. Saya suka skincarean, saya juga suka dunia modeling yang belum pernah saya coba waktu dulu karena emang sibuknya nari-nari terus gitu kan. Jadi akhirnya saya inisiatif mencari kayak kelas modeling gitu di Jogja tempat saya kuliah waktu itu sambil mengisi waktu luang juga. Dan akhirnya ikut itu. Dari kelas itu semangatnya muncul lagi kayak waktu remaja. Kayak, saya suka loh yang kayak gini gitu kan. Akhirnya mulai di Instagram, mulai bikin konten, terus juga mulai collab dengan berbagai brand. Itu juga prosesnya panjang sih sampai ke tahapan itu gitu. Dan tipsnya apa ya, kalau misalnya emang emang lagi terbesit pengen sesuatu yang kayak misalnya tadi Mbak Diana pengen hijrah ke taekwondo atau saya tadi kan pengen coba di dunia modeling deh gitu, pengen coba bikin konten deh, lakuin aja dulu. Pokoknya kalau misalnya ada terbesit keinginan, selama itu baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga, selama itu nggak mengganggu, nggak annoying lah bahasanya kalau kata anak sekarang ya, lakuin aja. Karena kalau kita nggak ngelakuin, nggak mulai, kita juga nggak bakal tahu nih kita cocok atau enggak di situ gitu. Nanti kan setelah kita lakuin, setelah mulai, setelah memaksimalkan di sana, kita kan jadi bisa menilai apakah kita cocok atau enggak. Kalau emang cocok ya apa salahnya diterusin, kayak Mbak Diana tadi kan keterusan jadi coach juga gitu. Kalau emang nggak cocok ya nggak apa-apa, switch juga nggak apa-apa gitu. Selama masih ada umur ya, kalau kata orang tuh ya cobain aja selama nggak ganggu dan nggak menyakiti siapapun juga. Wah, gitu sih. Intinya jangan sampai nyesal gitu ya karena nggak mencoba ya Kak ya. Jadi lebih baik mencoba, ya nggak apa-apa gagal atau nggak sesuai, yang penting kita sudah ternyata ini bukan bagian kita, nanti kita coba yang lain dan lain-lain. Nah, kalau Kak Diana gimana? Ada tips and trick nggak sih Kak untuk mengenal dan juga istilahnya melihat potensi diri ini sendiri Kak? Mengenal diri ya, sama kayak Kak Ajeng tadi bilang, lakuin aja dulu karena kita nggak tahu yang kita suka itu memang beneran jalan kita atau enggak gitu. Kalaupun misalnya memang benar-benar jalan kita di situ, ya udah lanjutin aja gitu. Kalaupun misalnya memang enggak apa-apa, kita coba hal yang lain lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau kita coba dulu. Baik, berarti istilahnya nggak masalah ya, jalan itu tidak selalu mulus. Nah, membahas tentang jalan yang tidak selalu mulus, pernah nggak sih Kak dapat pengalaman yang istilahnya ini untuk menginspirasi juga teman-teman di luar, bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang membuat kita terpuruk, tapi kegagalan itu membuat kita bangkit. Nah, kalau Kakak ada nggak sih pengalaman yang kehidupan itu kan tidak semulus dan semudah itu ya Kak ya. Nah, kalau Kakak ada nggak sih Kak akhirnya bisa bangkit nih dan dari kegagalan juga mewujudkan prestasi lagi gitu Kak? Kegagalan apa ya yang paling diingat tuh? Yang paling diingat, paling ini sih Mas Azet. Waktu itu saya sebenarnya udah mulai mau ngonten tuh dari sejak dahulu kala ya, dari sejak S1 ya sebenarnya.
Tapi ada perasaan ya waktu itu kan masih muda juga, masih labil juga, pasti ada perasaan kayak malu nanti kalau dilihat orang gimana, nanti respon orang seperti apa gitu kan. Nah waktu itu akhirnya nggak jadi, terus sebenarnya saya sempat menutup media sosial saya juga, Instagram itu saya nggak main, terus juga karena waktu itu kepercayaan dirinya masih rendah banget kan, jadinya nggak usah lah, nggak suka gitu kan. Akhirnya emang di depan kamera tuh nggak mau banget main selfie gitu-gitu, nggak mau gitu kan. Terus akhirnya ketika sambil berjalannya waktu, ketika saya akhirnya banyak bertemu komunitas-komunitas kayak yang tadi udah disampaikan, ketika kita mau berubah, ketika kita mau melakukan sesuatu, cari juga komunitas ataupun support system yang emang mendukung hobi kita nih gitu. Jadi emang setiap kita mau melakukan sesuatu pasti ada aja orang-orang yang ini kan, kenapa sih mau kayak gitu gitu, kenapa sih kayak gitu tuh apa sih positifnya apa sih gitu. Terus kita dianggap annoying juga sama orang lain yang emang nggak suka progres kita seperti apa gitu kan. Jadi cari komunitas, waktu itu saya dapat komunitasnya dan akhirnya di situ mereka ada ilmu-ilmu tentang gimana sih cara bikin konten, gimana sih cara dealing harga sama brand kalau misalnya brand ngajak kerja sama gitu. Dan mereka tuh awalnya saya juga kayak, kok mereka percaya diri banget ya gitu, dari mana kepercayaan diri itu datang gitu kan. Setelah akhirnya banyak sharing-sharing, emang mereka itu awalnya nyari komunitas yang emang bikin mereka tuh jadi percaya diri lagi, jadi nggak malu untuk konten, nggak malu untuk menunjukkan prestasi-prestasinya juga. Di modeling juga diajarin kayak gitu, bagaimana kita bersikap, ya kayak kelas kepribadian gitulah gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya mulai ngembangin sosmed saya lagi, terus mulai rajin lagi bikin konten, walaupun sekarang juga masih bolong-bolong ya, belum terlalu konsisten. Tapi at least saya udah ngerasa kayak diri saya berprogres gitu, karena akhirnya bisa tahu triknya gimana nih. Salah satunya yaitu saya masuk komunitas itu dan menemukan orang-orang yang satu hobi, yang satu frekuensi yang gitu. akhirnya juga saling mendukung seperti itu ya kayak. Nah kalau Diana nih, ada nggak Kak Diana pengalaman yang memang akhirnya membuat Diana untuk bangkit lagi gitu, kegagalan yang membuat Diana untuk terus bangkit? Kalau saya, karena saya di atlet ya, kegagalan yang sering saya laluin itu ya pasti saat bertanding mendapat kekalahan, atau mungkin apa yang saya pertandingkan itu mungkin saya kurang puas, atau mungkin hasilnya tidak sesuai ekspektasi saya. Nah jadi dari kegagalan itu yang membentuk saya, yang membuat saya belajar bahwa usaha kita itu usaha yang kita lakuin itu tuh hasilnya itu sesuai dengan yang kita lakuin gitu. Jadi nggak, ekspektasinya tuh jangan terlalu maksudnya itu kita punya ekspektasi tapi jangan terlalu ketinggian, karena kita harus mengatur, manage ekspektasi kita gitu. Itu kalau di dalam dunia atlet ya, maksudnya kayak ketika saya bertanding gitu, kadang yang buat saya bangkit lagi itu ketika saya nge-switch nih dari atlet ke pelatih, mendapat amanah menjadi pelatih. Nah saat itu saya agak gimana ya, kayak ketika kamu masih aktif menjadi atlet, lalu diberikan amanah menjadi pelatih untuk junior-junior yang memang baru masuk merintis gitu. Jadi waduh, saya merasa ilmu saya saya merasa saya belum cukup ilmunya, karena saya juga masih berusaha untuk mencari ilmu tersebut. Tapi dengan keyakinan dari pelatih saya memberi saya kepercayaan, oke, saya akan coba. Akhirnya ternyata anak-anak junior yang baru masuk ini mengalami progres-progres yang membuat saya kayak, wah ternyata saya bisa gitu. Dan dengan teknik yang saya punya, dengan teknik dalam taekwondo yang saya punya, saya berikan dengan support dari ilmu
psikologi yang saya punya. Baik. Jadi Ini menarik ya. Ya, oke. Kita tahan dulu tapi ya Kak ya. Jadi memang ini menarik deh. Ketika Kak Diana tadi gagal kebangkitannya adalah ya ketika kompetisi menang dan kalah tentu ada ya Kak ya. Tetapi bagaimana akhirnya men-switch nih. At least tadi katanya kalaupun gagal yang penting kita mencoba dan lain-lain ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih secara mendalam. Tadi juga ada poin menarik nih ketika tadi kalau dari pembahasan dua narasumber kita ada benang merah terkait dengan support system. Dan nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya support system ini membentuk karakter, juga menggali potensi dan juga meraih mimpi. Tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan untuk saudara yang bergabung dan juga berbincang nih sama anak-anak Gen Z, anak-anak milenial ya di luar sana yang ingin ngobrol dan juga berbincang, langsung saja di 0741 385 atau di 0811 743 3133. Dan kita lanjut lagi nih. Tadi menarik ya ketika memang ada kegagalan dan juga hal-hal yang perlu dilalui. Nah, oh udah ada telepon nih. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bung Azed Akbar. Baik, ini pasti Pak Yudi di Telanai ya? Ya, terima baik, kasih ya. Ya baik, silakan Pak Yudi di Telanai. Jadi ini generasi baby boomer yang bertanya nih, bukan milenial. Baik, terima kasih Bung Azed atas waktunya. Baik, silakan Pak. Ya, saya coba sapa dulu adik-adik yang cakep, yang pinter, dan yang cerdas ya. Sebagai narasumber Kabar Jambi, Rabu 19 Juni 2024, tentunya di bidang masing-masing, sama di bidang psikologi dan olahraga yang saya hormati. Berbicara masalah bidang-bidang yang digeluti masuk olahraga dan psikologi ini, tentu ini adalah pilihan hidup. Jadi ini pilihan hidup, dipilih untuk hidup. Artinya harus dihargai, dihormati, dan dijalani. Tidak bisa disesali adik-adik sekalian. Bahkan ditingkatkan prestasinya. Nah, kalau kita bicara masa psikolog orangnya atau psikologi ilmunya, kalau era dulu memang ya, tahun 2000 ke bawah itu kalau orang sudah ke psikolog itu negatif aja bawaannya tuh. Ya, maaf ngomong dianggap gila gitu. Tapi zaman saat ini sudah betul-betul familiar, tidak tabu lagi. Nah, ini makanya psikolog-psikolog ini, artinya orang-orang psikolog, ahli ilmu psikolog ini menjanjikan ke depannya. Menjanjikan sekali menurut saya. Tinggal lagi pendekatannya dengan manusia itu bagaimana kan. Harus ditekankan layanan. Jadi humanisnya itu, presisinya kalau di TNI, di ABRI itu. Jadi itu yang paling penting pelayanannya. Nah, bercerita masalah psikolog ini itu sudah familiar sekali masyarakat. Jadi cerah ke depannya. Nah, namun persoalannya kan harus ada klinik. Ya, itu tidak masalah. Yang penting harus adik yang di psikolog ini ya tentu berkolaborasi lah dengan temannya 1-2 orang. Tentu biaya membuka klinik itu kan cukup besar. Nah, kalau berkeroyokan 2-3 orang kan mantep. Bisa membuka itu. Ya, kalau memang mampu ya sendirian. Baik. Itu menurut saya jalan keluarnya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan psikolog atau psikologi ilmunya, itu saya pernah baca ada yang disebut dengan hormon endorfin ya. Nah, ini hormon kebahagiaan. Ada sebaliknya, ngeri itu, jangan kita bicarakan itu. Kita hormon kebahagiaan aja, endorfin namanya. Nah, ini setiap manusia pasti ada, baik wanita maupun laki-laki. Tentu harus terus kita asah sehingga kita terus bahagia untuk menjalani hidup. Mungkin sependapat dengan ibu psikolog ini. Nah, kembali ke olahraga ya. Juga termasuk pilihan taekwondo. Nah, olahraga ini beda dengan psikolog. Psikolog kan sampai tua tuh. Tapi olahraga kan ada batasnya, Dek. Ada puncak peaknya. Dimana peaknya itu kalau sudah turun ya enggak lagi dipakai. Makanya prestasinya terbatas.
Jadi itu kita kejarlah puncak kita itu berdasarkan dengan umur dan usia kita. Nah, mungkin terakhir ya, bisa jadi kalau kita memang kredibel, kita mampu, kita ahli di bidang taekwondo itu, ya kita dianggap menjadi pelatih sampai tua itu. Baik. Nah, yang penting menurut saya, apapun yang kita geluti bidang-bidang, yang penting orang tua merestui, keluarga merestui, lingkungan mendukung. Jadi itu yang paling penting. Baik. It's okay lah kalau sudah itu sama-sama itu kita jalani saja. Jangan takut, jangan gemetar, karena dua profesi ini adalah profesi yang menjanjikan menurut saya. Baik. Saya demikian, mudah-mudahan sukses adik-adik. 2045 menunggu adik-adik. Jangan sampai 2045 menjadi manusia yang tidak berguna. Itu jam Indonesia emas itu. Baik. Ya, itu diraih itu. Jangan dibiarkan dia terbengkalai 2045. Terima kasih. Mohon maaf. Baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terakhir, keponakan saya ada Aura Tama tuh, AZ. Mungkin tahu ya, Aura Tama. Sekarang lah melahirkan anak, jadi psikologinya tunggu dulu gitu. Jadi besarin anak dulu dia. Aura Tama ya? Itu. Di sebelah SMP 7. Oh iya, benar. Itu keponakan saya. Baik, mungkin baik. kenal lah. Saya kenal, Pak. Azet kenal tuh pasti. Ya, satu Azet angkatan. Akbar kenal. Jadi tidak masalah saya bilang besarkan dua anak. Ilmu itu kan dituntut kapan saja, Baik, di mana baik, Pak saja, Yudi. dalam keadaan apapun saja. Terima Baik. kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dunia ini sempit sekali ya. Terima kasih banyak Pak Yudi di Telana ya. Ternyata Farah Aura ini juga rekan kita ya, rekan sejawat di bidang psikologi. Dan ini menarik nih, ketika tadi Pak Yudi menyampaikan bahwa banyak hal sebenarnya yang harus diwujudkan untuk anak muda, apalagi menghadapi bonus demografi 2045 seperti itu. Dan tadi ada juga bagaimana dukungan lingkungan dan yang lain yang dibahas secara tersirat nih oleh Pak Yudi. Nah, kalau kita membahas tadi tentang Kak Ajeng dan juga Kak Diana yang sudah begitu banyak menorehkan prestasi di bidang masing-masing. Seberapa penting sebenarnya support system, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, pelatihan mungkin, ataupun juga pemerintah dalam membantu kita untuk mendapatkan mimpi kita melalui pendidikan dan yang itu seperti apa Kak Ajeng? Iya. Sepakat ya kalau tadi kata Pak Yudi, kalau orang tua sudah merestui, udah gitu. Ya kita, saya juga kan sama Mbak Diana tadi juga sempat bilang, awalnya sempat nggak direstui ya sama orang tua, tapi memang untuk ngobrol sama orang tua itu butuh waktu, jadi saya udah sounding ke orang tua kalau mau jadi psikolog udah dari SMP. Emang agak bertahun-tahun baru orang tua udah ikhlas, dan ketika orang tua saya udah saya ngerasa orang tua saya udah jadi support system yang utama, yang paling utama, itu apapun yang nanti akan saya lakukan ke depannya, saya jadi lebih percaya diri lagi gitu. Kayak kalau misalnya ada halangan apapun di depan, itu saya ngerasa jadi bisa menghadapi kayak gitu kan. Nah, selain orang tua itu biasanya ya itu tadi yang udah saya singgung tadi di awal, support system lingkungan yang emang benar-benar bisa memberikan dampak positif buat kita untuk terus berkembang. Itu sih kalau dari saya, keluarga, orang tua, terus support system lingkungan yang memang kalau kata anak sekarang itu kan yang udah kita filter, yang toksik udah cut dulu gitu kan. Udah nggak zaman lagi ya dengan yang toksik ya. Cut dulu nggak apa-apa gitu kan. Apa-apa. Tapi itu juga cara kita untuk ini ya, untuk tetap stay di line kita, garisnya kita, biar cita-cita kita itu bisa, apa yang kita mau itu bisa tercapai dengan baik juga gitu sih. Baik. Nah, kalau Kak Diana nih, support system terbesarnya seperti apa? Kalau atlet ini kan biasa berhubungan dengan support system dari pemerintah ya, untuk membantu atlet lebih baik. Ini seperti apa sejauh ini, Kak? Kalau support system dari support system di atlet ya, pertama di lingkaran pertamanya dulu ya ada pelatih dan lingkungan. Nah, jadi memang dari lingkaran pertamanya itu harus sudah ada chemistry antar pelatih dan atlet, serta punya tujuan visi misi yang sama. Jadi tidak si atletnya butuh pelatih dan pelatihnya juga senantiasa mendorong atlet untuk mencapai tujuan tersebut. Baru di lingkaran luarnya lagi itu pengurus dan pemerintah. Jadi
setujuan nggak untuk mendorong atlet tersebut ini untuk sampai ke tujuannya. Jadi memang butuh apa ya? Butuh banyak kerjasama untuk di bidang atlet ini. Baik, berarti memang sejauh ini Kak Diana melihat bahwa pemerintah dan juga daerah ini harus bisa berkolaborasi seperti itu ya Kak Diana ya, supaya memang atlet-atlet yang sudah punya potensi bisa maju dan jadi lebih baik ya Kak Diana. Nah, tadi kita melihat nih kan biasanya generasi-generasi yang istilahnya Gen Z, milenial, kemudian juga udah ada yang alpha beta ya, banyak ya sekarang modelnya ya. Nah, kalau kita melihat ini kan biasa muncul konflik ketika pemilihan jurusan seperti itu, pemilihan hal-hal yang disukai dengan orang tua seperti itu. Nah, mungkin ada nggak sih Kak tips and trick nih untuk anak-anak di luar sana supaya bisa lebih terbuka nih untuk menyampaikan ke orang tua, misal apa yang menjadi keinginan dan juga potensi dia? Iya baik. Nah, untuk menyampaikan ke orang tua itu tadi yang udah saya sampaikan juga itu perlu perlu waktu dan kesabaran gitu. Jadi emang kalau misalnya teman-teman atau generasi sekarang yang masih SMP, masih SMA itu mau ngobrol sama orang tua, itu cari waktu yang tepat. Kayak misalnya kan orang tua ini ada ayah sama ibu ya. Nah kalau di ayah dan ibu itu biasanya kan anak-anak ada yang biasanya deket sama ayahnya atau deket sama ibunya. Nah yang saya lakukan dulu itu karena saya deketnya sama ibu saya, tapi ibu saya juga sangat-sangat militer orangnya gitu kan. Jadi saya cari waktu yang tepat, saya lihat mood ibu saya bagus, terus waktu itu ibu saya lagi ngajakin makan di luar. Nah dari situ saya masuk tuh mulai, mah boleh nggak aku milih jurusan psikologi gitu. Nah di situ orang tua udah mulai yang kayak tenang, itu posisinya harus ini dulu ya, mood orang tua harus bagus dulu. Mulai masuk dari mama saya, terus habis itu dari mama saya baru ke papa saya nanti. Pintu gitu. utamanya Jadi, orang tua ibu ya kalau dari Kak Ajeng ya? Kalau dari saya ibu, terserah nanti adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi mau ngobrol sama orang tuanya terkait pemilihan jurusan, itu bisa masuk dari mana aja, bisa langsung dua-duanya di meja makan kan bisa, asalkan situasinya ya ngomongnya pelan-pelan, terus juga kalau misalnya sekali ngomong nggak diterima sama orang tua, ya udah nggak apa-apa, karena orang tua kan juga udah hidup lebih dulu daripada kita. Orang tua juga udah merasakan asam garamnya kehidupan juga. Jadi ya pasti orang tua juga punya pendapat sendiri. Ya udah didengarkan aja terlebih dahulu. Terus juga nanti ketika kita udah punya banyak bukti-bukti lah, evidence lah kalau kita di psikologi ya. Saya mau milih jurusan ini karena ini gitu. Prospeknya ke depan kayak gini loh, apa gitu. Kalau udah diyakinkan kayak gitu, saya rasa orang tua itu bisa nerima ya. Karena kan yang di pikiran orang tua, kalau orang tua saya ya, yang di pikiran orang tua kayak kalau anak saya milih jurusan ini nanti bisa kerja nggak ya. Baik, gitu. Realistis ya, iya, seperti itu ya. Realistis sih sebenarnya. Orang tua tuh pasti mikirnya nanti kan saya hidup nggak sampai tua nih, saya nggak bisa nemenin anak saya sampai tua nih gitu kan. Nanti kalau saya meninggal, anak saya nggak bisa hidup mandiri, uangnya nggak cukup buat hidup dia sendiri, gimana gitu. Dan kalau menurut orang tua saya sih salah satu cara untuk mencari pekerjaan yang layak nantinya itu ya melalui pendidikan terlebih dahulu gitu kan. Jadi orang tua ya wajar-wajar aja ngasih insight ke anaknya gitu. Kita sebagai anak juga jangan bosen untuk bilang ke orang tua, untuk istilahnya ngasih proposal lah ke orang tua kalau saya tuh mau hidup saya tuh kayak gini-gini loh ma, pak, udah ada jalannya tuh kayak gini gitu. Udah ada listnya. Jadi memang harapannya ketika memang kita memberikan tadi informasi sama orang tua, karena kan balik-balik nih kita kan ada dua istilahnya dimensi level ya dari kelahiran sendiri, pemikiran lama dan juga pemikiran anak muda. Jadi memang kita yang harus sebagai anak muda juga harus bersabar dan realistis sih menjelaskan ya dia salah satunya kayak. Dan di sisi lain juga mungkin anak ibu-ibu yang sedang menonton atau orang tua yang sedang menyaksikan juga harus lebih terbuka juga dengan apa yang anak-anak sampaikan, sehingga memang dua arah nih komunikasinya Kak Ajeng ya. Jadi sama-sama dapat poinnya Kak Ajeng ya. Baik, ini menarik ya, tadi Kak Ajeng sama Kak Diana sudah membahas tentang bagaimana sebenarnya melihat potensi diri dan juga membantu nih Kak Diana salah satunya mendidik anak-anak di atletnya sendiri untuk juga berprestasi. Tapi kita akan jeda lagi, nanti kita akan berbincang kembali dengan Kak Diana dan juga Kak Ajeng. Usai jeda tetap di Dialog Kabar Jambi.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan tidak terasa nih pembahasan kita saat ini sudah berada di segmen terakhir di mana tadi kita sudah mendengarkan di 3 segmen awal bagaimana kita bisa melihat potensi diri dan juga meraih mimpi kita mewujudkan cita dan juga harapan gitu ya dengan dukungan tentunya dari lingkungan dan lain-lain. Nah, kita akan dengarkan nih statement terakhir dari 2 narasumber kita, mungkin pesan ataupun juga rekomendasi nih untuk teman-teman yang menyaksikan yang seusia ataupun juga orang tua di luar sana tentang potensi dan juga minat anak. Boleh dari Kak Ajeng. Ya, baik. Jadi untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi menyaksikan acara ini, kalau dari saya sih untuk yang sekarang lagi sedang menuju untuk ke pencarian jati diri, misalnya potensi dan segala macam itu, coba terus cari, ikuti aktivitas-aktivitas atau cari komunitas-komunitas negatif, positif maksudnya ya, yang nggak negatif itu untuk bisa mengembangkan diri teman-teman juga dan biar teman-teman juga bisa tahu nih apa yang teman-teman suka. Nanti ketika teman-teman udah tahu apa yang disukai, yang menurut teman-teman positif, itu bisa disampaikan ke orang tua. Ingat jangan bosan untuk ngomong sama orang tua karena emang butuh waktu dan butuh data-data yang banyak untuk bisa disampaikan ke orang tua. Gitu aja sih Mas Hazard. Baik, jadi harus banyak coba-coba komunitas apapun yang mendukung secara positif ya dan juga bikin proposal tadi ya ke orang tua. Ya. Baik, nah terima kasih Kak Ajeng. Ke Kak Diana nih mungkin ada ingin disampaikan nih sama teman-teman yang ada di rumah, kemudian juga mungkin atlet-atlet potensial di luar sana terlepas dia mau atlet taekwondo atau apa-apa, boleh sih Kak. Untuk teman-teman yang sedang mencari apa sih sebenarnya yang kita mau, itu coba aja dulu, coba aja lalu lakukan. Jika memang udah dapet kesenangannya kita, oh ini loh yang kita dapetin, lakukan, lanjutin aja. Pasti nanti support itu bakal ngikutin. Lalu juga kalau kita udah komitmen dalam itu, kita harus selesain sampai akhir, harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kita pilih, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Diana dan juga Kak Ajeng, psikolog kita, dan juga Kak Diana atlet berprestasi di bidang taekwondo yang tadi sudah bercerita bagaimana akhirnya bisa melihat segala sesuatu dari diri itu secara menyeluruh ya, sudah mampir dan juga menginspirasi. Jadi pemirsa memang tadi sudah dapat kita garis merahnya bahwa saat ini anak muda itu dihadapkan dengan dilematis yang begitu banyak, tetapi kembali lagi ketika ingin menggali potensi, minat dan bakat harus berani mencoba, harus berani basah seperti itu. Sehingga memang ketika kita sudah mencoba, sudah melakukan hal-hal tersebut, tidak ada muncul penyesalan di kemudian hari karena balik lagi mimpi akan mengikuti kita kemanapun ketika kita berani untuk mencoba dan juga menghasilkan sesuatu. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.